Duduk di warung jablay, sabuting kuaci sahiris mandai. Sabigi wadai, sabigi tapai, 100.000 dahai. Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini, Banjar Alkisah akan mengulas cerita yang berjudul Raja Dagang di Tanah Banjar. Cerita ini dikutip dari media Jejak Rekam. Tersebutlah sebuah kisah sejarah bahwa migrasi etnis Tionghoa dipercaya datang ke Tanah Banjar didominasi oleh para pedagang ulung Tiongkok. Mereka diangkut oleh kapal dalam ekspedisi perdagangan dan politik Laksamana Ching Ho tahun 1405-1433 ke Nusantara. Laksamana Ching Ho adalah seorang kasim muslim kepercayaan Yongle dari Kaisar ketiga dinasti Ming tahun 1403-1424. Laksamana Ching Ho diyakini turut andil melahirkan migran Tiongkok di bumi Lambung Mangkurat ini. Setelah masa Laksamana Ching Ho, kemudian migrasi besar-besaran juga terjadi saat Perang Dunia I dan II. Ketika itu, di daratan China terjadi perang saudara antara tentara Tiongkok daratan yang berpaham sosialis komunis, Ma Situng, berperang dengan Chiang Kai-shek yang berideologi nasionalis yang didukung oleh Taiwan. Dari situlah baik orang Tionghoa yang telah lama bermukim ataupun yang baru datang saling membaur. Mereka menjadi pedagang, bahkan pengusaha tangguh di Tanah Banjar. Ucap Karli, atau nama lengkap beliau Dr. Haji Karli Hanapi Kalianda, SHMH, yang juga aktif di Majelis Ulama Indonesia dan sekaligus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau mengungkapkan sejarah ini, baik di era Kesultanan Banjar maupun kolonial Belanda, hingga berdirinya Republik Indonesia. Para pedagang Tionghoa sangat berperan vital dalam percaturan niaga. Sebagai contoh sejarah, yaitu di era kejayaan perdagangan karet, para pengusaha Tionghoa yang menjadi lokomotif dan penyangga pertumbuhan ekonomi Banjarmasin, hingga mencakup Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Bertempat di sebuah kafe di kawasan Pasar Baru, tepatnya Pasar 5 berdiri, perkumpulan juragan karet baik etnis Tionghoa maupun saudagar Banjar, terutama dari subsuku orang Kalua dan orang Alabiu, bernama Shanghai Bar pada tahun 1950 hingga 1970-an. Inilah berawal kisah 5 naga Banjar tersebut merajai sendi-sendi ekonomi ibu kota Kalimantan Selatan, dan pengaruhnya juga menyebar ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Karli, atau nama lengkap beliau Dr. Haji Muhammad Karli Hanapi Kalianda, SHMH, mengingatkan kepada siapapun, termasuk etnis Tionghoa di Tanah Banjar, untuk tetap memegang filsafat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebab kita adalah negara yang menganut Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, yang menghormati pluralisme. Seorang tokoh Tionghoa Banjarmasin, Priyadi Limantara, seperti dikutip Jejak Rekam. Beliau mengakui sedikitnya ada 6.000 marga warga Tionghoa
Seiring dengan pembuatan marga baru di tanah rantau, seperti orang tuanya merantau ke Indonesia saat berumur 18 tahun. Meski begitu, pria di Limantara tak memungkiri jika orang Tionghoa sangat ketat dalam soal keuangan, sehingga dikenal dengan sebutan medit atau engken dalam bahasa Banjar. Sebab ada pepatah Tionghoa, kita harus memperhatikan uang. Setipis-tipisnya uang kertas, lebih tipis hati manusia. Makanya saat mengejar, saya sering membuka dompet. Begitu melihat duit, saya segar kembali, ujarnya. Ia pun mengatakan ketekunan pedagang Tionghoa itu hanya mampu disaingi para saudagar asal Alabiu yang mampu menguasai pasar-pasar besar di Banjarmasin, seperti Pasar Ujung Murung dan Pasar Baru. Namun kalau berbicara hemat, tentu orang Tionghoa jauh lebih ketat. Bayangkan saja, kalau orang Alabiu berhemat bisa makan bubur dengan ikan kering, maka orang Tionghoa jauh lebih ekstrim. Pria di Limantara mengatakan, kami memang makan bubur, tapi bukan dengan ikan kering. Tapi ikan itu sengaja digantung di atas meja makan, sambil dilihat sembari membayangkan makanan yang enak. Jadi jauh lebih hemat. Sobat Sanak semuanya, kisah ini dikutip sepenuhnya dari media Jejak Rekam oleh Banjar Alkisah.